Tapi tidak mau mengampuni. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai itu selalu pakai ini kalimat. Dia bilang begini, Pak Pendeta, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Mau marah untuk apa? Kita sudah tua-tua begini. Dia mau datang juga silahkan, rumah ada. Dia mau datang silahkan. Tapi untuk saya yang pergi ke dia, maaf, maaf. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Nah, ini kita punya kondisi. Ada kondisi di mana orang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni itu biasa terjadi di anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang bermain kelereng, tiba-tiba mereka bertengkar, dia punya papa datang, hei, kamu dua damai, kamu dua damai, damai. Ayo, damai. Kan kita berdamai kan biasa jabat tangan, dia punya cara jabat tangan. Kalau kami di NTT itu berdamai pakai cium hidung. Ayo cium ini yang kau punya saudara ini cium. Karena besok-besok yang kau susah, bukan yang kau punya kelereng yang bantu, tapi saudara yang bantu. Ayo cium. Itu dia cium. Ini kondisi ini ada saudara-saudara. Nah, dia indah kalau satu Tuhan yang mengerjakan. Itu baru indah karena kita ada dalam tiga kondisi ini. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja. Orang suka pakai itu ayat di mana-mana. Bagus juga. Tapi saudara harus ingat, sebelum ayat 28 ada ayat 26, 27 yang kira-kira dia bilang begini. Roh berdoa untuk hal yang tidak terkatakan. 5 menit ke depan kita tidak tahu kita punya hidup macam apa. Dan ketika saudara dalam masalah, saudara tidak tahu jalan keluar terbaik dari saudara apa, itu hanya roh yang tahu. Berdasarkan pemahaman akan dua hal itu baru dia boleh katakan, ternyata Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Baru kita bilang memang indah pada waktunya kalau Tuhan yang kerja. Itu bagian pertama. Di bagian kedua saudara-saudara, bukan saja Tuhan yang bekerja, tapi ada hal yang lebih di situ, bahwa dia memberikan kepada kita kekekalan. Ada sesuatu yang berdimensi kekal, yang harus diingat, yang harus ditinggalkan. Bupati, wakil bupati selesai, tetapi kehidupan penuh kasih, kehidupan sebagai saudara bersaudara itu punya nuansa, punya dimensi kekekalan. Saya bayangkan saudara-saudara, orang-orang yang memimpin dengan kasih, orang-orang yang penuh keberpihakan, setelah selesai masa jabatannya, orang-orang mengingat dia, mereka bicara tentang dia. Saudara bayangkan kalau orang hanya memimpin itu dengan penuh arogansi. Dia datang sebelum berdiri, siap, laksanakan, lanjutkan, hormat. Pas dia pensiun di kantor pos, mau terima pensiun, anak yang baru honor 3 bulan hanya lihat baru bilang, Patua, kabar baik kah? Wah, itu kita emosi saudara. Jadi itu dua. Yang ketiga saudara, dalam teks tadi menggambarkan bahwa ternyata manusia sangat terbatas untuk memahami kekekalan yang Tuhan taruh di situ. Ada rencana Tuhan yang dimana Tuhan turut bekerja. Di dalamnya ada dimensi kekekalan, tapi manusia terlalu terbatas untuk memahami semua. Supaya manusia sadar bahwa tidak ada manusia yang mengerjakan sesuatu itu dengan sempurna karena keterbatasannya. Pasti ada kurang, pasti ada kurang, pasti ada kurang. Tetapi minimal ada di dalam dua hal itu saudara-saudara. Kira-kira ini teks akan mengantarkan kita untuk memahami yang tadi indah pada waktunya. Sekarang saya mau geser sedikit untuk bicara tentang penilaian dalam kaitan dengan indah pada waktunya. Kita mulai sekarang pada pembacaan yang kedua, Matius 7 tadi. Oke, jemaat. Jemaat. Indonesia lebih baik atau Australia lebih baik? Indonesia atau Australia? Sitaro atau Manado? Kita punya istri atau orang lain punya istri? Saya lihat saudaraku tidak ulang-ulang. Indonesia atau Australia? Sulawesi Utara atau Sulawesi Selatan?
Sitaro atau Manado? Kita punya istri atau orang lain punya istri? Kita punya. Oke, terakhir. Bupati sekarang atau bupati lalu? Saudara ini naik turun ini. Saya ulang. Indonesia atau Australia? Sulawesi Utara atau Selatan? Sitaro atau Manado? Kita punya istri atau orang lain punya istri? Bupati sekarang atau lalu? Oke, terakhir. Jemaat, menilai orang boleh atau tidak? Boleh. Hah? Apa? Menghakimi boleh atau tidak? Menilai boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Oke, boleh. Pembacaan tadi, janganlah kamu menghakimi kalau kita baca cepat seolah-olah tidak boleh. Ada penjelasan lanjutan yang sebenarnya mengarahkan kepada kita, boleh. Engkau boleh menghakimi. Masa tiap hari engkau ketemu orang yang engkau tidak nilai apa-apa? Setiap kali itu pegawai datang terlambat terus maaf saya tidak mau menilai apa-apa, maaf saya tidak mau menilai. Begitu. Setiap kali saudara pulang istri tidur tidak pernah masuk saudara, maaf istri saya tidak menilai, saya tidak akan menilai. Menilai atau tidak? Jemaat, masyarakat, 5 tahun kepemimpinan bupati wakil bupati, saudara menilai atau tidak? Nilai. Menilai atau tidak? Menilai. Baik atau tidak? Baik. Yakin? Oke, mari supaya kita ikuti apa yang sebenarnya, supaya kita bilang itu indah. Kita mulai. 1, Tuhan mau bilang begini, kalau kamu menilai boleh. Kenapa? Karena ukuran yang akan kamu pakai untuk menilai seseorang, kepadanya akan diukurkan kembali kepadamu. Karena itu langkah-langkah ini harus ikut. Baru kita bilang, ternyata semua indah. 1, kalau orang ingin menilai seseorang, orang ingin menghakimi seseorang, harus mulai dari belajar. Sama-sama 1, 2, 3. Belajar ialah perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Dari tidak bisa. Ulang. Belajar ialah perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Dari tidak bisa menjadi. Apa maksudnya? Jemaat, Iya. yang dimaksud kalau engkau menilai harus mulai dari belajar adalah supaya engkau mendapatkan dulu informasi baru bicara baik atau tidak baik. Kenapa? Kalau saudara pun tidak setuju kalau orang tidak cari tahu informasi tentang saudara, tapi memberi penilaian buruk terhadap saudara. Amin. Kita cari dulu informasi, baru kita bilang kepemimpinan ini mantap atau tidak. Di situ belajar. Jemaat, Tuhan cipta manusia itu ada 2 mata, berapa telinga? Berapa mulut? Ulang, berapa mata? Berapa telinga? Berapa mulut? Dia punya maksud banyak, tapi salah satunya adalah lihat 2 kali, dengar 2 kali, omong berapa kali? 1 kali. Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, bicara berapa kali? Karena di sini ada orang yang tidak ada mata, tidak ada telinga, tapi dia punya mulut 7. Tidak tahu apa-apa, tapi omong macam kayak tahu-tahu. Betul. Di Sitaro ada. Ikut ibadah juga dia. Dia pakai baju warna apa? Jadi cari tahu informasi, baru berikan penilaian. Amin. Supaya kita tidak ragu-ragu untuk mengatakan periode kepemimpinan ini baik atau tidak baik, karena kita tahu informasi. Saudara bayangkan kalau orang menilai saudara tanpa dapat informasi di awal,
itu indah pada waktunya. Indah? Tidak indah kan? Jemaat. Di sini ada yang biasa gosip. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Orang yang biasa gosip itu biasa dia memulai gosip dengan 2 kalimat. Kalimat pertama, kalau dia mau gosip itu dia datang dia bilang begini, bukan kita mau omong orang, bukan kita mau, tapi hasilnya di Siau ada yang begitu. Itu orang ada di sini. Dia duduk di samping kiri kok kanan. Itu kalimat pertama. Bukan kita mau omong, tapi yang kedua, orang yang biasa gosip tanpa informasi itu dia datang dengan datang, dia suka agak sedikit bisik. Dia bilang begini, sudah dengar kah belum? Pernah dengar itu kalimat? Ulang-ulang atau sendiri omong? Itu dia persoal. Jadi kalau saudara ingin menilai dan penilaian itu indah, saudara mulai dari apa satu tadi? Bela. Kalau tidak belajar tidak bisa. Kalau saudara tidak tahu informasi, saudara jangan arahkan orang. Harus tahu dulu baru bilang, iya, kepemimpinan ini mantap. Karena informasinya 1, 2, 3, 4, 5. Dalam bingkai tadi, bingkai keindahan pada waktunya itu 1, Tuhan yang mengerjakan. 2, ada dimensi kekekalan. 3, keterbatasan manusia pun ada di situ. Kita bilang mantap atau tidak mantap. Menilai. 1 mulai dari apa? Apa? 2, peduli. Sama-sama 1, 2, 3. Peduli. Bahkan bila perlu peduli lindungi. Bila perlu apa? Iya, kenapa saudara? Karena banyak orang cari tahu informasi tentang kita, belum tentu peduli dengan kita. Betul? Jemaat, beberapa tahun lalu saudara pernah dengar berita Vanessa Angel kecelakaan? Saudara pernah cari tahu tambah berita itu, misalnya sopirnya siapa? Kecepatan berapa di tol itu pernah cari tahu? Setelah dapat informasi itu malam-malam saudara pergi untuk ikut acara kedukaan di Jawa. Jadi saudara-saudara, kita tahu informasi, belum tentu kita peduli dengan mereka. Ini yang tadi sebenarnya Tuhan Yesus maksudkan. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur orang lain akan diukurkan kepadamu. Kamu pun tidak mau ketika orang cari tahu informasi tentang saudara, tapi dia tidak mau peduli dengan saudara. Tidak mau. Betapa itu bukan hari yang indah bagi kita. Itu bukan hari yang baik bagi kita. Karena itu saudara-saudara, peduli. Bukan peduli biasa, tapi peduli lindungi. Saudara tahu, negeri kita kemiskinan, kebodohan, orang-orang yang hidup di bawah standar, banyak orang bisa cari tahu banyak informasi tentang itu. Peduli belum tentu. Peduli belum tentu. Saya marah beberapa orang, mereka pergi di jemaat-jemaat kampung, mereka bawa Indomie 2 bungkus, mereka taruh kasih, terus foto, terus bilang, mereka tulis upload di Facebook, baru tulis indahnya berbagi di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan berbagi Indomie 2. Jemaat, anak-anak muda, ini anak muda sekarang di zaman yang maju, ini ada kecelakaan. Ini orang sudah mau mati di sini. Dia cari tahu ini orang siapa, ambil itu orang pun KTP, tapi tidak tolong ini orang. Dia bikin story. Hai guys,
Ada yang kenal guys ini? Dia habis story guys mati. Jadi jangan cari informasi tanpa peduli. Amin. Di sini ada yang begitu? Yang mantu-mantu di sini ada? Kamu peduli dengan kamu punya mama mantu? Kadang-kadang ini anak mantu dong, ini juga satu. Dia urus-urus mertua tuh kan sedih. Mertua bilang, aduh kasihan saya punya mantu ini. Aduh minta maaf mama sudah buat kamu nih susah, kamu terbeban. Di depan dia punya mertua dia bilang, tidak apa-apa, memang kami anak-anak harus berbakti, harus. Nanti setelah urus keluar, di luar baru dia bilang begini, tua mati tidak mati tuh. Di sini ada yang begitu. Yang tiba-tiba orang tua sakit sedikit baru batuk, dia langsung sampai terus dia bilang, ibu sertifikat. Memang susah tuh. Jadi peduli, lindungi, tahu informasi tapi peduli. Itu baru hari-hari hidup kita tuh kita bilang memang indah pada waktunya. Amin kok. Ketiga. Pertama tadi apa? Kedua apa? Peduli apa? Yang ketiga, etika. Ketiga apa? Saudara tahu bahwa ada orang peduli dengan orang tapi tidak pernah pakai etika. Contoh, pendeta khotbah begini, ada jemaat ribut di situ, terus pendeta bilang, kau itu. Terus dia bilang, kok kau juga? Jemaat, menurut saudara yang benar pendeta atau jemaat? Pendeta atau jemaat? Pendeta. Jemaat atau pendeta? Pendeta. Pendeta atau jemaat? Saudara baru saja menghancurkan sebuah persekutuan hanya karena soal etika. Kadang-kadang saudara, kita tahu informasi, kita peduli, tapi tidak etis. Tidak etis. Ibadah ada anjing di atas sini, ada anjing sini. Kita sama-sama peduli, tidak boleh ada anjing di sini, tidak boleh. Orang yang punya etika dengan yang tidak ada etika itu beda dalam tindakan. Yang punya etika itu diatur bagaimana supaya ibadah jangan terganggu ya. Yang tidak punya etika itu dia, hush, wah, siapa punya anjing itu? Macam dia punya tuan saja, oh lama-lama saya RW dengan dia punya. Jadi saudara peduli sekalipun harus pakai apa? Etika. Jemaat, di sini ada yang punya suami atau istri? Pernah bertengkar? Atau sama sekali tidak? Kalau orang suami istri bertengkar, saudara, orang suami istri bertengkar, atau kita kerja sama-sama satu ruangan dan bertengkar, yang punya etika itu beda dengan yang tidak ada etika. Lihat orang tua dulu dengan kearifan lokal yang ada pada mereka. Mereka bertengkar, kami di dalam rumah, anak-anak tidak tahu. Tidak tahu, papa mama bertengkar tidak tahu. Yang tidak ada etika itu dia keluar baik di pinggir jalan, maki ancur dia punya suami dari ujung kaki sampai ujung kepala. Semua orang lihat. Malam kita lewat baru dorang dua ada dalam rumah sambil tertawa. Yang tadi sudah mau baku bunuh itu. Di Siau ada yang begitu. Itu yang fama apa dorang? Itu indah pada waktunya. Jemaat, Tuhan Yesus kasih tahu kita etika. Etikanya bilang begini, kalau ada saudaramu berbuat salah, panggil dia bicara 4 mata dulu. Bicara dengan dia 4 mata. Itu etikanya. Kalau dia tidak dengar, panggil lagi 1-2 orang yang lain. Nah, 1-2 orang yang lain dianggap orang yang bijaksana. Bukan orang yang sementara mabuk cap tikus baru kita panggil dan tolong panggil dia. Bukan itu. Nanti kalau dia tidak dengar, Tuhan Yesus bilang bawa dia ke persidangan jemaat. Kenapa pakai kata jemaat? Supaya cara menyelesaikan itu persoalan pakai cara-cara berjemaat. Nanti kalau dia tidak dengar, baru Tuhan Yesus bilang begini,
Anggaplah dia sebagai pemungut cukai atau orang berdosa. Itu sebuah kalimat untuk dia berefleksi. Ketika berjumpa dengan satu orang yang keras kepala, tegar tengkuk ini, harus berani menunggu waktu Tuhan dan cara Tuhan supaya dia dapat berubah. Itu etikanya begitu. Kadang-kadang kita tidak tahu etika betul. Ada teman buat salah sedikit, kita foto dia, muat di Facebook, baru tulis, kenal ini Pak, namanya Pak Blunder. Jadi saudara-saudara, etika menjadi penting. Amin kok? Karena kita tidak mau orang peduli dengan kita tapi tidak punya etika. Jemaat, saya tidak tahu di Sitaro ini pernah ada kok tidak orang yang suka pakai akun palsu maki-maki pemerintah. Ada. Oh, itu tidak etis itu. Mau sebagai saudara panggil empat mata kita bicara, akun palsu. Panggil empat mata bicara. Kalau saudara pun tidak mau ketika orang bicara tentang saudara tapi tidak etis. Amin. Keempat, pertama tadi apa? Dua, peduli apa? Tiga, empat, doa. Empat apa? Empat apa? Karena tidak ada manusia rubah manusia. Yang bisa merubah manusia itu Tuhan. Kalau manusia paksa rubah manusia, munah. Jemaat, ada istri larang dia punya suami. Papa tidak boleh merokok. Dia punya suami tidak merokok di rumah. Waktu dia keluar gas korem. Waktu bapak tua keluar gas atau rem? Gas kencang atau rendah? Nanti dia pulang, dia berhenti motor di depan rumah, dia terus dia cuci tangan, cuci mulut. Istri tanya, Papa kenapa sampai cuci model begitu? Bapak, ibu, aduh, ini virus sekarang loh. Tidak ada manusia rubah manusia. Tuhan yang bisa rubah. Itu baru bisa ini. Kenapa saudara? Kalau saudara pun tidak mau, kalau ada orang peduli dengan saudara, tapi dia tidak mau saudara berubah. Sekali lagi saya mau bilang saudara begini. Doa itu relasi, bukan kata-kata. Sama-sama, 1, 2, 3. Doa itu bukan. Banyak orang terlalu memperhitungkan kata-kata sampai lupa membangun relasi. Contoh, ada orang yang cerewet sekali di inisial ini, tapi kalau kita bilang, Pak, sebentar Pak doa makan, kok sembarang. Di sini ada yang begitu. Karena yang dia pikir kata-kata bukan relasi. Jemaat, saudara bisa berkata-kata dengan orang yang tidak saudara kenal. Contoh, pernahkah saudara angkat telepon begini, terus ada suara bilang begini, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah? Suara perempuan atau laki-laki? Dia asal dari Biaro. Jemaat, kalau saya dengan Pak Teten, kami dua kenal baik, kami dua punya relasi, kami saling kenal. Saya jalan kaki, beliau naik motor, ketemu saya di jalan, tanpa saya minta dia berhenti, tanpa saya minta. Pendeta, yo, kemana? Naik. Karena kami dua saling kenal, punya relasi. Tapi kalau kami dua tidak saling kenal, kami tidak ada relasi, saya jalan kaki, beliau naik motor, ketemu saya di jalan, dia berhenti juga. Tapi dia tanya saya, ojek kok Pak? Relasi lebih kuat dari kata-kata, itu baru indah. Jemaat, menurut saudara saya kenal, saya punya istri kok tidak? Kami dua ada relasi kok tidak? Nah, karena kami dua saling kenal, kami punya relasi, kalimatnya menjadi ringan. Waktu saya ingin meminta sesuatu, saya bilang, Ma, bikin teh saya, gelas kecil saja, jangan terlalu banyak gula, Papa takut sakit gula. Kan cara minta hanya begitu. Tidak mungkin saya minta teh, saya punya istri, saya bilang, Mama, buatlah segelas teh.
Jangan terlalu banyak gula ya. Papa takut sakit gula. Itu pas habis ibu tanya saya, papa sehat? Relasi lebih penting dari kata-kata. Doa itu begitu. Banyak orang sungguh-sungguh berteriak, sungguh-sungguh menangis, tapi tidak sungguh-sungguh melepaskan beban. Saudara mau mengatakan indah pada waktunya. Tidak mungkin. Begitu. So empati nih. Saya cepat-cepat ya mau jalan. Satu apa? Dua? Tiga? Empat? Lima. Berpikir positif. Satu, dua, tiga. Karena saudara-saudara banyak orang tuh lihat kita dengan pikiran negatif saja. Jemaat, kenapa kita mesti berpikir positif tentang seseorang? Karena dua alasan. Satu, karena kita tidak tahu seseorang itu secara utuh. Kita tidak tahu. Betul? Suami-suami, di sini tidak ada suami. Ini duda semua. Suami-suami, istri-istri, coba pikir baik-baik. Tidak semua hal kita kasih tahu kita punya suami, kita kasih tahu kita punya istri. Betul? Yang bilang betul itu kan suami tidak di sebelah. Ada hal yang kita simpan diam-diam. Ada hal yang kita simpan. Contoh, saya kasih contoh. Misalnya saya pergi ke rumah, tidak bawa saya punya istri. Pas sampai terus saya punya mama bilang begini, kau punya istri? Bilang badan ada sakit itu. Terus kita punya mama bilang begini, badan sakit apa? Dasar perempuan pemalas. Itu hari saya sudah bilang jangan kawin dia. Terus setelah itu saya pulang kembali ke rumah, istri tanya, papa, yo sudah pulang? Ya. Terus mama bilang apa? Ada kasih tahu. Kasih tahu bilang dasar perempuan. Ada kasih tahu. Ada yang kita sembunyi. Betul? Betul? Ibu-ibu, ada siapa punya suami yang dia punya HP pola rumit? Ada. Pakai sidik jari. Dia polisi rahasia. Ada hal yang kita cenderung tutup-tutupi. Kedua, kenapa mesti berpikir positif tentang seseorang? Karena, jelas, dengar. Karena ada seseorang punya potensi berubah. Kenapa? Seseorang punya potensi berubah. Contoh, misalnya di grup-grup WA. Sekarang kan ada grup alumni universitas ini, fakultas ini, SMA ini. Bahkan sekarang sudah ada grup alumni TK mana kok begitu. Grup-grupnya sudah sampai yang TK. Terus tiba-tiba di grup itu tiba-tiba ada foto. Terus ada yang bilang, selamat ya, selamat ya, selamat ya. Jadi ada yang japri tanya, kamu selamat apa? Kita pun teman yang kelas 1 itu, sekarang dia sudah sekam. Teman yang mana? Itu, coba kita jelasin. Oh, yang bodoh-bodoh itu. Yang bodoh-bodoh itu. Iya, yang itu hari saya tolak-tolak di kepala ini. Saya mau tanya saudara, jemaat. Menurut saudara dia yang itu hari bodoh-bodoh itu bisa pintar atau tidak? Nah dia yang itu hari pintar-pintar karena orang tua yang guru kelas. Dia bisa berpotensi bodoh atau tidak? Makanya orang itu ada kemungkinan mulailah berpikir positif. Karena kita tidak mau orang berpikir negatif tentang kita. Kalau ukuran itu diukurkan kepada kita, hari-hari kita jengkel. Saya khotbah habis begini, pulang sama-sama saya punya istri, ibu pendeta. Saya bawa mobil, sampai di perapatan jalan, ada orang bawa mobil. Lari kencang sekali. Dia serempet kami begini. Saya kaget, ibu pendeta kaget. Ibu pendeta marah. Ibu bilang, manusia bawa mobil. Saya bilang, mama, berpikir positif.
Ibu pendeta bilang tidak bisa Pak, manusia begitu bikin susah orang, bikin susah istri anaknya nanti. Mama berpikir positif. Kami dua bicara-bicara, ibu bilang oke, saya salah Papa, saya salah. Nah Papa yang hebat-hebat ini coba berpikir positif untuk manusia yang lari kendaraan begitu. Coba Bapak yang berpikir positif. Saya bilang oke, saya mau pikir positif. Apa itu? Mama, dia lari kencang begitu, jangan-jangan dia sudah mau mencret. Makanya dia lari kencang. Kan saya pikir positif. Berarti mulai besok yang lari kencang itu kemungkinan besar dia sudah mau. Itu saudara yang bilang. Tapi kita belajar berpikir positif. Jemaat, saya ingin akhiri khotbah ini. Dua hal. Satu, dulu ini saya pun video beredar luas di mana-mana, saudara tahu, tapi saya omong ulang. Satu, ada saya pun teman sekolah dulu itu, dia kurus sekali, Pas kami di satu swalayan, ada ibu-ibu satu pakai yuken saja, dia lihat-lihat ini saya pun teman begini, dia lihat-lihat begini, lihat-lihat, terus dia adik, malam adik bisa ke rumah kah? Jam berapa? Jam 7. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oh, malam-malam itu dia sudah lembur. Oke. Ini kartu jam 7 ya. Jam 7 dia ketok pintu. Ketok. Ibu buka pintu. Masuk. Tolong kunci pintu. Kenapa? Tidak apa-apa. Oh, dia sudah keluar lembur. Tapi tidak apa-apa. Kalau dia keluar begini, besok pagi baru dia pulang. Adik mau minum apa? Saya minum kopi saja. Kopi. Ini ibu buat kopi. Ini ibu datang. Adik minum sudah, tapi habis tolong buka baju sudah buka. Ini anak minum buka baju. Ini ibu datang bawa anak-anak kecil satu. Terus ini ibu bilang di anak itu. Kalau engkau tidak makan nanti engkau punya badan macam ini. Oh. Saya mau tanya, tadi saudara pikir apa? Tadi saudara pikir positif atau negatif? Tadi saudara pikir apa sebenarnya? Ini ibu ini hanya takut anaknya tidak mau makan nanti kurus. Tapi saudara disesatkan oleh pikiran sendiri kan? Jadi belajarlah berpikir positif. Saya akhirnya 5 hal tadi. 1 apa? Belajar. 2, peduli apa? 3, 4, 5, berpikir positif. Semoga hal itu ditambah dengan 3 hal yang menjadi bingkai kita tadi dalam soal waktu, kita bisa katakan betul, semua indah pada waktunya. Tuhan memberkati kita. Amin.